Dan pemirsa, untuk mendalami teknis dan kisah di balik operasi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, kami akan membahasnya bersama dengan prajurit pasukan Garuda UNIFIL PBB 2010-2011, Serma Purnawirawan Mukhtar Effendi. Pak Mukhtar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bang. Ya, Pak Mukhtar, Bapak kan sudah pernah terjun langsung di Lebanon. Kalau misal dari pengalaman Bapak, seperti apa sih misi perdamaian di Lebanon ini dijalankan? Baik, sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara, putra dan putra terbaiknya yang melaksanakan tugas misi perdamaian di Lebanon. Eh, Sepengetahuan dan sepengalaman saya, tugas di Lebanon itu kita murni hanya sebagai penjaga perdamaian. Tidak diberikan kewenangan dan bahkan dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eh, membalas, ya, membalas atau merespon daripada serangan-serangan yang ditujukan kepada kita. Itulah sebabnya sebetulnya penugasan di Lebanon ini merupakan penugasan yang sungguh sangat berat bagi seorang prajurit yang tergabung dalam pasukan UNIFIL, ya. Kenapa demikian? Kita dibekali senjata, kita dibekali rompi anti peluru, dan dibekali hal-hal yang bisa melindungi diri kita, tetapi kita sendiri tidak boleh dan sangat-sangat dilarang untuk melakukan tindakan yang sifatnya merespon daripada serangan dari pihak yang memang menyerang kita. Sehingga di sana kita hanya diberikan SOP manakala terjadi serangan kepada kita, dengan sesegera mungkin kita harus masuk ke dalam bunker pertahanan atau ke dalam shelter-shelter yang sudah disiapkan. Nah, tugas kita di sana untuk bagaimana caranya supaya kita selalu aman dan situasi selalu kondusif, maka kita diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat wilayah sekitar di mana ada markas kita didirikan, ya. Baik. Sehingga itulah yang dilakukan oleh pasukan perdamaian terkhusus kontingen dari Indonesia untuk melakukan kegiatan teritorial dengan masyarakat sekitar, baik yang berada di seputaran markas PBB maupun wilayah-wilayah yang menjadi pembinaan kita. Karena kebetulan kontingen Indonesia ini diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan di 3 wilayah, yaitu Tulin, Kabrika, dan Asawane. Nah, wilayah-wilayah ini atau 3 wilayah ini memang merupakan basis konsentrasi daripada Hizbullah. Tetapi kalau kita lihat di peta, 3 wilayah ini sangat relatif jauh dengan markas kita. Ya. Sehingga kalau suatu ketika kita ada agenda untuk melakukan pembinaan teritorial, itu menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Demikian, Mbak. Oke, Pak Mukhtar tadi mengambil dari penjelasan Anda pada bagian akhir, kalau kita melihat eskalasi konflik di Lebanon ini kan dipertebal akibat adanya ketegangan di Timur Tengah. Bagaimana Anda melakukan analisa bahwa operasi ini jadi lebih berbahaya dibandingkan mungkin pada tahun waktu Anda mengabdi? Baik, kalau waktu saya di Lebanon tahun 2010-2011 itu kan keamanan relatif, ya, artinya tidak ada peningkatan eskalasi, ya. Karena memang pada saat itu tidak ada letupan, tidak ada riak-riak yang menimbulkan terjadi kembali pecahnya perang antara Israel dengan Lebanon. Nah, kalau sekarang ini kan dengan adanya peperangan yang dilakukan oleh Israel dengan Iran, sementara disinyalir adanya keterlibatan daripada Hizbullah, itulah yang membuat eskalasi di Lebanon juga menjadi meningkat. Karena banyak alasan yang disampaikan oleh Israel bahwa mereka melakukan invasi kembali, katakanlah begitu, kepada Lebanon karena memang adanya kegiatan Hizbullah yang disinyalir membantu kekuatan daripada Iran. Nah, itu analisa saya, karena dulu tidak ada Israel berkonflik dengan selain daripada Palestina dengan Lebanon, ya. Nah, sekarang ini kan ada Iran yang berkonflik langsung dengan Israel. Sementara Hizbullah sendiri menurut daripada isu atau beritanya memang membantu daripada
apa namanya serangan yang dilakukan oleh Iran. Perlu diperbarui. Sehingga imbasnya ya ke Lebanon secara keseluruhan pun termasuk di dalamnya kepada kontingen-kontingen UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon. Demikian, Bang. Kalau misalnya kita bahas soal teknis, bagaimana sih mekanisme pengamanan dan juga mitigasi risiko di lapangan ini harus diperbaharui Pak dengan meningkat eskalasi saat ini di Timur Tengah? Kita melalui pemerintah kita sebenarnya punya kekuatan ya untuk menekan PBB dalam hal ini UNIFIL. Bagaimana caranya UNIFIL ini menekan kedua pihak yang sedang berkonflik, terutama Lebanon dengan Israel, untuk betul-betul mematuhi resolusi yang sudah dibuat oleh PBB. Nah, resolusi yang sudah dibuat oleh PBB, terkhusus yang menangani Lebanon ini kan ada namanya resolusi nomor 1701 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Di mana di dalam resolusi ini isinya diantaranya adalah adanya gencatan senjata yang harus dilakukan oleh Israel dengan Lebanon. Nah, dengan cara penekanan seperti itu yang dilakukan oleh PBB, itu menurut saya akan menurunkan eskalasi yang sedang terjadi. Tinggal dilihat pihak mana sekarang yang menjadi pembangkang terhadap resolusi tersebut dan pihak mana juga yang menjadi yang mengikuti aturan atau resolusi tersebut. Selama kami di sana tahun 2010-2011, kita tidak pernah melihat letupan atau riak-riak yang dibuat oleh masyarakat Lebanon yang mengakibatkan pecahnya perang antar Lebanon dengan Israel ya. Tetapi justru malah kita sering melihat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu diantaranya adalah dioperasikannya drone yang masuk ke wilayah Lebanon. Setiap drone yang masuk ke wilayah Lebanon dari Israel itu kita laporkan ke UNIFIL. Setiap kita laporkan, besok lusanya itu terjadi lagi. Kita laporkan lagi, terjadi lagi. Nah, artinya dalam hal ini kita atau kami sebagai prajurit lapangan menilai bahwa Israel memang membangkang terhadap resolusi yang sudah dibuat. Baik, Pak Muhtar. Karena kegiatan drone itu kan tidak saja memantau kegiatan masyarakat Lebanon, kemudian memantau gerakan-gerakan tentara-tentara Lebanon, tetapi justru juga saya meyakini mereka melakukan mapping dan plotting terhadap markas-markas pasukan UNIFIL yang ada di Lebanon, termasuk di dalamnya adalah markas Indonesia. Jadi secara akurasi markas Indonesia ini sudah terplotting dan termapping oleh Israel gitu, baik titik maupun koordinatnya. Baik Pak Muhtar. Ya, baik Pak Muhtar, berkaitan dengan analisa tadi Anda sampaikan terakhir Pak Muhtar sebagai penutup bagaimana pemerintah harus merespon insiden ini, perlukah evaluasi menyeluruh dan mengkaji relevansi daripada partisipasi Indonesia di operasi ini? Sangat perlu. Karena melihat eskalasi yang meningkat antar Lebanon dengan Israel, pemerintah kita justru sangat perlu mengevaluasi. Tetapi keputusan apakah kita masih tetap berpartisipasi dan ikut serta dalam pengiriman pasukan ke Lebanon, itu juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah kita ya. Kenapa demikian? Karena pemerintah kita sebetulnya sudah berjanji dan janji itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terkhusus alinea keempat, yang dimana di sana dinyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Kemudian yang kedua, pengiriman pasukan ke luar negeri juga dalam artian gabung dan PBB itu merupakan bentuk daripada menjaga marwah dan kehormatan negara Indonesia di mata dunia, di mana kita ini kan mempunyai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya bebas tidak memihak ke salah satu blok, aktif artinya dalam seluruh kegiatan PBB yang sifatnya mengusung dan menjaga kepentingan atau keperluan daripada kemanusiaan yang sifatnya global begitu. Kemudian kalau kita melihat dari peristiwa yang sedang terjadi sekarang, tidak bijak juga kalau tiba-tiba dengan adanya peristiwa ini pemerintah kita tiba-tiba menarik sepihak pasukan yang ada di Lebanon. Karena pengiriman kita ke Lebanon itu kan berdasarkan kesepakatan yang pertama dengan PBB, kemudian yang kedua juga ada perjanjian-perjanjian yang dibuat antar pemerintah kita dengan PBB. Sehingga di sanalah keikutsertaan pemerintah kita dalam pengiriman
pasukan ya melalui misi perdamaian dunia. Tetapi untuk kedepannya justru ini harus dipertimbangkan. Ya. Artinya bukan berarti bahwa total Indonesia ini berhenti mengirimkan misi untuk menjaga perdamaian. Karena selain mengirimkan pasukan, juga banyak sebetulnya misi-misi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia. Misalkan kita bisa menjadi juru damai antara dua wilayah yang berkonflik. Ya. Kemudian kebetulan memang Indonesia ini sudah mempunyai atau dibentuk PMPP. PMPP itu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Nah, di mana PMPP ini dibentuk oleh pemerintah kita untuk memberikan pelatihan dan didikan kepada seluruh negara yang ikut serta dalam misi perdamaian dunia. Jadi bukan saja melakukan pelatihan atau pendidikan terhadap tentara Indonesia, tetapi juga tentara-tentara dari negara lain itu dididik di kita. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita ke depannya dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, tidak hanya mengirimkan pasukan, tetapi juga yang tadi saya bilang bisa menjadi juru damai, kemudian diaktifkan atau meningkatkan aktivitas PMPP. Demikian. Baik, kita sama-sama nantikan apa hasil evaluasi yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia dan sama-sama kita harapkan ada keputusan terbaik untuk penempatan dari pasukan perdamaian Indonesia di daerah berkonflik. Terima kasih. Serma Purnawirawan Mukhtar Effendi sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.